Dia itu punya cita-cita yang cukup besar tentang moke ini. Jadi dia itu mau moke ini seperti di Bali. Karena memang konsep kita kan mau bikin NTT itu seperti di Bali. Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Daniel Owen Podcast. Dan di channel ini akan banyak sekali bercerita tentang ide kreatif teman-teman muda Momere dan yang punya usaha di Momere, atau buat teman-teman yang mau merekomendasikan teman-teman yang untuk kami ajakin podcast di sini, bisa nih langsung rekomendasikan di kolom komentar. Kayaknya bintang tamu kali ini berbeda karena kayak sudah disediakan minuman di sini. Tapi sebelumnya pas teman-teman penasaran, jadi mungkin kita buka masker saja biar teman-teman tahu nih bintang tamu kita kali ini siapa nih. Oke nih, ada Cece Vivi. Oke Cece, terima kasih banyak ya sudah mau mampir di Daniel Owen Podcast. Sebenarnya Cece ini artinya gesit nih sebenarnya. Jadi tadi saya kontak langsung, oke, deal-dealan jadi nih podcastnya. Thank you Ce. Ya, aku yang makasih. Nah, jadi Cece Vivi ini adalah owner dari wine shop Momere. Jadi buat teman-teman yang sering belanja minuman di wine shop, nih ownernya nih. Mungkin biasanya belanja terus ketemu sama pelayannya atau yang jaga di situ. Nah, ini ownernya langsung nih. Nah, wine shop nih kok bisa ada di Momere? Kenapa nggak bikin usaha di Jawa atau usaha di Kalimantan? Kan Cece basicnya kan orang-orang dari Kalimantan. Oke, sebelumnya aku ucapin makasih dulu ya. Siap, udah diundang di podcast ini. Aku udah buka YouTube-nya, udah isinya keren-keren lah. Oke, makanya aku mau langsung cepet gitu aku kesini. Siap. Kenalan dulu, nama aku Vivi ya. Sebenarnya usahanya ini itu dari Koko sebenarnya. Terus aku tuh bantuin. Jadi sebenarnya aku adminnya dulu pertama. Jadi ceritanya itu kita pertama kesini itu sebenarnya kita ikut perusahaan besar dulu. Nah, bisnis seperti ini tuh kan besar. Jadi nggak bisa kita asal kerja gitu, nggak bisa. Gitu, karena kan izinnya harus jelas gitu. Jadi awalnya ya itu kita ikut perusahaan besar dulu, kita masuk ke sini karena memang dari perusahaan besar, oh NTT ini bagus dikembangin gitu. Kan ini kayak wine yang aku bawa nih. Ini boleh kita coba nih sebenarnya ini. Boleh. Oke, langsung buka aja. Biar lebih nyantai. Oke, Cek. Tapi kalau wine ini harganya berapa, Cek? Kalau ini sih 200-an. 200 ribuan lah. Oke, buat teman-teman kalian dapat sekeren ini dan dingin 200.000. Pajaknya jelas juga siap. Untuk NTT. Jadi gitu sih. Kenapa kita memilih di sini? Itu karena NTT kan sebentar lagi tuh jadi pusat istilahnya turis datang gitu kan. Jadi memang paling bagus di NTT. Jadi sebenarnya aku sama Koko bukan hanya di Momere. Jadi kita buka satu daratan NTT sampai ke Labuan Bajo kita ada. Gitu. Oke, siap. Jadi kita mempersiapkan NTT itu seperti Bali. Oke, siap. Kita beri hapus dulu. Oke, siap. Nah, kalau wine shop Momere itu awal bukanya tahun berapa sih? Kayaknya itu aku 2013 deh. Oke, 2013. Koko kesini itu 2013. Oke, siap. Dan untuk teman-teman Momere, kalau kalian tidak tahu wine shop Momere itu ada di Patung Tokaiku. Kalau bisa teman-teman Momere bilangnya Patung Tokaiku, tapi itu kan patung selamat datang. Pokoknya sebelah jembatan lah, samping jembatan itu ada wine shop. Jadi untuk teman-teman yang mau, kalau teman-teman nih mau pingin beli minumannya, itu biasanya buka jam berapa Cih paginya? Kalau buka tuh kita dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu buka terus. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman, wine shop bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, siap. Nah, pasti teman-teman di Momere sini pasti penasaran nih, karena di Momere juga punya brand Moke namanya,
Nah, tapi kemarin waktu saya sempat mampir-mampir ke wine shop juga, itu ada Moke juga di sana, Cik. Mungkin bisa diceritakan kok bisa kerja sama Moke terus. Kalau masalah Mokenya ini nanti lebih tepat itu bicara sama Koko. Oke, Dia siap. itu punya cita-cita yang cukup besar tentang Moke ini. Jadi dia itu mau Moke ini seperti di Bali. Karena memang konsep kita kan mau bikin NTT itu seperti di Bali. Oke. Bule-bule dari luar itu kan datang gitu. Jadi kita mau mereka itu juga punya, ada yang mereka bawa, oh ini khasnya NTT. Kan sekarang nggak jelas. Oke, Ya kan? siap. Betul. Cuman bisa lokal aja, kita nggak bisa impor gitu. Koko udah punya konsep sampai jauh untuk Moke ini, cuman memang belum ada dukungan yang gimana ya. Itu pokoknya ada sih konsep kita yang bakalan bikin Moke ini sama seperti wine. Kita Oke, mau siap. gitu. Kita sudah punya langkah-langkahnya, cuman memang belum mendapat ACC lah gitu. ACC, Pokoknya oke. gitu kan agak rumit ya masalahnya, kita harus ke Bepom gitu. Oke, siap. Nah, tadi kan Cici sampaikan bahwa kalau untuk wine shop sendiri, teman-teman tahu bahwa wine shop sendiri pun pajaknya jelas. Jadi untuk teman-teman yang beli minuman di wine shop, berarti kalian sudah membantu untuk perpajakan di Kabupaten Sika, Ya. pastinya. Dan untuk wine shop sendiri, kalau boleh tahu nih Ci, kisaran minumannya itu dari harga berapaan sampai harga berapaan? Murah, ada yang murah kok, di bawah 100.000 ada. Oke, Kita juga siap. ada anggur merah. Anggur merah itu Oke, kan, Amer. Amer Oke. kan, udah biasa Oke. minum Amer gitu. Oke, Nah, siap. cuman kebanyakan kan sudah belinya seharusnya beli di wine shop, karena kita itu banyak memberikan ini juga ya untuk Oke, siap. NTT gitu. Kita itu pokoknya jelas dari pajak, bea cukai kita itu jelas gitu, dan kita punya laporan keluar masuk barang itu kita ada, jadi aman kalau beli Oke. di kita. Kadang kan kalau di luar bisa mungkin campuran atau apa gitu kan. Oke, siap. Seperti Amer itu kita punya penunjukan khusus dari Oke. orang tua, anggur orang tua itu untuk kita sebagai penjualnya di NTT gitu. Nah, Oke, dapat izin itu siap. nggak mudah gitu. Iya. Itu sih lebih betul. maunya teman-teman ayolah ke wine shop belanjanya gitu. Selain untuk kalian juga minum, kalian juga nyumbang untuk pemerintah gitu, untuk NTT gitu. Betul, setuju sekali. Apa yang disampaikan Cici itu saya sangat setuju, karena memang betul sekarang banyak sekali teman-teman mungkin yang jualan juga, tetapi untuk pajaknya itu mungkin kita belum tahu. Nah, Yang jadi betul belum tahu. Jadi kalau memang kenapa Cici sampaikan seperti itu betul wajar, karena memang kita jelas, kita perpajakannya jelas, kita ikuti aturannya jelas, kita urus prosedurnya memang panjang sampai akhirnya diberi izin untuk jualan minuman, karena memang jualan minum ini sebenarnya panjang sekali, ribet sekali. Kalau usaha minum itu kan ribet sekali, betul. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mungkin jualan juga minuman, atau ada yang mungkin mau beli di luar, itu sebenarnya bebas dari teman-teman semua. Tetapi kalau kalian beli di wine shop itu bedanya karena kalian sudah bantu perpajakan di NTT sendiri, khususnya di Kabupaten Sika juga, karena wine shop ada di Kabupaten Sika. Nah, Cik, kita mau tanya, pasti ada suka dan dukanya berjualan minuman nih. Apalagi di masa pandemi ya. Mungkin Cici bisa ceritakan sedikit waktu awal memperkenalkan minuman wine shop ini ke orang Maumere, apalagi pada tahun 2013, 2014 yang artinya dengan minuman wine ini kan sebenarnya baru, artinya baru untuk orang Maumere sendiri. Orang luar mungkin mereka tahu bahwa wine itu sebenarnya hal biasa, tapi untuk orang Maumere sendiri mungkin kan kami dulu tuh familiarnya dengan Moke saja. Mungkin mau coba wine kan agak berbeda, apalagi dengan harganya mungkin agak beda sedikit begitu. Kalau pertama dulu sih orang NTT welcome banget, mereka seneng gitu. Ternyata di NTT ada gitu seperti ini. Kita nggak perlu pusing nyari atau ke Bali kemana. Orang dari luar aja memang datang ke sini langsung, wow ternyata di Maumere ada gitu. Oke, ya. Jadi nggak sulit sih. Malah di tahun awal-awal kita buka sebelum COVID itu penjualannya sih oke. Oke, siap. Yang paling penting sih masyarakatnya itu welcome. Oke, Gitu. siap. Nggak ada yang gimana penolakan atau gimana, nggak ada. Mereka seneng aja gitu adanya kita. Jadi itu yang buat kita betah lah di sini. Nah awalnya kita
ikut perusahaan, lalu akhirnya kita buka sendiri gitu. Oke, siap. Jadi sekarang itu wine shop itu punya kita, dan satu daratan sampai di Bajawa juga kita ada, Oke, di siap. Ruteng juga ada, terus di Labuan Bajo ada, dan di Kupang juga ada. Oke. Nanti bisa kita iniin alamatnya. Oke, siap. Semua hasilnya, semua penjualan itu terdata dan bayar pajaknya sesuai dari hasil penjualan itu berapa persennya gitu. Jadi emang jelas, dijamin jelas kalau belanja di wine shop. Oke, siap. Oke, sebenarnya saya baru tahu, Saya pikirnya wine shop itu cuman ada di Maumere dan Labuan Bajo. Ternyata ada di beberapa kota seperti Ruteng juga ya, Oke, Ruteng. Nanti mungkin kita bisa tuliskan dia punya alamatnya di bawah. Aman. Nanti kita tulis. Bedanya menjual di saat di masa PPKM ini, karena kan pembatasan jam juga, itu yang dirasa, apalagi mohon maaf, kalau untuk minuman seperti ini kan pasti yang paling banyak yang beli itu kalau tidak salah teman-teman dari pihak pub dan sebagainya. Nah, saat ini kan pub juga ditutup. Pub mereka juga ditutup, ada beberapa juga yang tutup atau bukanya tidak sampai larut malam. Otomatis penjualan minuman otomatis berkurang, ataukah tidak ada berkurangnya untuk penjualan minuman ini? Kalau berkurang sih ada, cuman kalau pengaruh dari pub sih enggak. Jadi itu yang luar biasa ya di NTT itu, kita nggak, kalau di luar, kalau kayak di Surabaya apa itu ngaruh banget kalau pub itu tutup. Tapi itu bedanya di NTT gitu. Siap. Karena NTT itu ya orang minum biasa, sama kayak di Bali gitu. Jadi ya yang lebih banyak sebenarnya yang beli itu lokal. Tapi kalau misalnya bule-bule datang, wah itu luar biasa. Karena mereka tuh kadang orang kapal gitu yang baru, mereka belinya banyak kayak wine begini. Ya itu sih, nggak berpengaruh sih kalau untuk pub. Cuman kalau memang omset memang agak berpengaruh kan, karena ya kayak gini orang pesta nggak boleh sebenarnya. Kalau pas ada pesta kan betul. Memang kayak jualan minuman seperti ini berkurang pasti. Namanya pandemi, semua hal pasti ada omset yang berkurang. Tetapi kayak untuk minuman ini kan dia lebih ke kayak seperti pesta. Tapi kalau tadi Cici sampaikan bahwa orang Maumere itu banyak yang beli, itu luar biasa, karena memang orang Maumere itu gaul-gaul, makanya kita minumnya harus wine shop mah. Nah, apa kalau untuk minuman yang paling menurut Cece yang paling harus direkomendasikan nih untuk beli di wine shop nih, itu apa kira-kira nih? Direkomendasikan apa ya? Ya tergantung selera sih. Kalau mau yang standar kan kayak anggur merah gitu kan, daripada kita nyampur sendiri yang nggak jelas tuh, minuman ini ya kan nggak jelas. Betul. Lebih Kalau baik itu anggur merah itu kan kita jual cuma 90.000. Itu sudah dingin ya? Itu sudah dingin? Itu ada yang dingin, ada yang enggak. Siap. Iya kan, daripada beli yang aneh-aneh, 90.000 aja udah bisa kita, selain kita minum untuk kita sendiri dan aman, campurannya kita tahu, terus juga pemasukannya kan juga ada ke NTT sendiri. Betul. Jadi ya kita minumnya juga tenang gitu kan. Ya. Pernah waktu itu punya usaha juga namanya Jojo Mart. Yang tahu Jojo Mart. Nah ini nih yang ownernya nih. Sebelum ini masuk. Sebelum ada Mart yang lain masuk. Yang pokoknya punya Mart pertama nomor ya, Cece ini. Nah, Cece kok bisa awal-awal tuh terfikirkan untuk saya bisa nih buka Jojo Mart? Karena gimana ya, aku pengen itu NTT maju gitu ya. Kok belum ada gitu yang buka sampai malam gitu kan. Terus yang ber-AC, yang itulah pokoknya yang nyaman gitu. Jadi aku awalnya itu nyoba satu. Terus memang hasilnya sebenarnya bagus. Jadi aku buka lagi kan, itu buka sampai 6. Jadi waktu itu emang lagi rame sekali, sampai orang dari luar terus datang juga kaget ya kok bisa. Dan ke 6 titik itu pun kita berizin bisa jual kayak bir gitu waktu itu kan satu kali. Bisa jual bir lah kalau minimarket ya waktu itu sih. Nah, cuman ya kendala sebelum, jadi aku tutup pas ini masuk ya, yang baru-baru ini masuk. Jadi aku tutup duluan baru itu masuk. Gitu. Karena memang
SDM lah, kita susah. Semakin buka banyak itu kan semakin butuh SDM banyak juga. Oke, Nah itu aku kewalahan lah untuk handle karena susah ya cari yang jujur. Oke, Itu sih aku kalahnya di situ aja. Jadi aku memilih ya udah aku tutup aja gitu. Oke, siap. Betul. Memang kalau buka usaha dalam perjalanan memang kalau untuk beralih ke yang lain juga apa-apa. Intinya bahwa menghasilkan begitu. Tutup yang mungkin penghasilannya kurang, kita ganti dengan yang mungkin yang bisa menghasilkan lebih seperti itu. Dan saya baru tahu kalau tadi sampai Mbak Cici sampaikan bahwa wine shop itu banyak. Itu saya baru tahu. Saya pikir wine shop itu cuma di Maumere dan Labuan Bajo. Ternyata sampai Kupang, sampai Ruteng, Bejawa bahkan ada. Sebenarnya ND juga ada kemarin. Oke, siap. Cuman udah tutup. Oke, ND tahun ini deh kayaknya tutup awal tahun kemarin. Oke, siap. Nah, setelah Jujumart, artinya bahwa setelah Jujumart berhenti, apakah Cece Staks itu bukan? Cece malah buat satu hal yang baru lagi. Oke, ada MS Glow di belakang. Jadi buat teman-teman Maumere yang teman-teman cewek atau bahkan cowok juga, karena saya juga pengguna MS Glow. Salah satunya untuk mengurangi pori-pori ya kemarin. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin Cici bisa ceritakan kok bisa bersama sama MS Glow, terus jualan MS Glow-nya di mana gitu sih? Di Maumere sini nih. Jadi awalnya kenapa aku jualan MS Glow kan? Tadi kan dari Jojomart. Terus aku tutup. Sedangkan semua titik kan aku udah siap sebenarnya, semua titik. Semuanya bangunannya udah modern. Ini bikin apa ya? Sedangkan aku kan udah bikin semuanya gitu. Terus aku kepikiran gini, apa aku nyoba brand kecantikan. Awalnya aku nyoba dulu, terus aku lihat-lihat, kayaknya Maumere belum ada gitu. Masih banyak orang itu jual kayak krim racikan yang nggak jelas, yang polosan. Nah itu kan nggak benar. Betul. Jadi aku beraniin diri lah gitu. Jadi membernya MS Glow ini gitu. Dan sekarang kan ternyata booming banget gitu. Sedangkan aku udah buka setahun yang lalu tuh. Sebenarnya dia udah booming beberapa tahun yang lalu, cuman orang Maumere NTT itu belum tahu. Tapi kalau belum kedengaran boomingnya. Sekarang banyak. TikTok, YouTube, aduh. Semuanya banyak. Mungkin kita bisa cicipi langsung minumannya. Boleh nih ya. Oke nih. Cara minum wine ya. Oke, siap. Jadi Oke, dia putar-putar dulu. Oke, kayaknya grogi saya. Oke, siap. Ini wine merah, wine. Untuk kesehatan kulit juga, kecantikan. Makanya cewek-cewek biasanya minumnya wine. Oke, siap. Enak karena endorse mungkin ya. Ini doang 200 lebih aja loh. Oke, siap. Bagus juga untuk kulit. Gimana? Enak kan? Manis gurih. Enak sekali, sumpah. Oke, siap. Nambah lagi. Oke, nambah lagi nanti nih. Oke, thank you ya. Jadi buat teman-teman di Maumere atau di luar Maumere yang mau beli minuman, pokoknya semua minuman tuh ada di Wine Shop Maumere. Jadi teman-teman kalau mau tahu, kalau teman-teman mau beli minuman, terus mereka cari mungkin ada media sosialnya, Instagram ada? Ada ini sih, ada kalau Instagramnya namanya The Bottle. Oke, kalau Instagram namanya The Bottle. Nanti kita tulis di bawah description-nya. Kalau untuk Facebooknya, Facebooknya Wine Shop. Yang di Maumere itu Wine Shop gitu. Oke, di Maumere Wine Shop Maumere. Oke. Nah, untuk teman-teman di NTT pada umumnya, kalian bisa beli minuman ini, enak ini di Wine Shop di Kupang juga ada, di Ruteng, di Labuan Bajo, di Bejawa, di Maumere. Untuk teman-teman mungkin yang di luar kota juga, kalau misalnya teman-teman delivery di Maumere belum ada ya? Kalau delivery belum sih, karena kita buka terus dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu buka terus. Jadi kapan aja bisa datang. Oke. Cuman ada kontaknya sih kalau misalnya pembeliannya agak banyak. Bisa delivery. Biasanya sih Koko yang ini sih. Koko yang nanti tinggal kasih kontak aja boleh. Oke, siap. Dan untuk teman-teman kalian bisa beli minuman Wine Shop ini. Pokoknya lokasinya itu di Patung Selamat Datang. Dia tuh sebelah jembatan. Jadi kalian tinggal beli di situ, bukanya dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam.
Nah, tapi kalau untuk PPKM, kalau tutupnya lebih awal berarti dia mengikuti. Pokoknya dia mengikuti aja. Nah, kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Cavino yang sudah endorse kami. Kalau untuk Cavino dia punya challenge, jadi kalian tinggal kumpulkan bungkus Cavino dan kalian tukarkan di toko-toko terdekat yang punya Cavino, bakalan dapat juga hadiah atau dapat Cavino yang baru. Dan untuk periode programnya dari bulan Juni kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi teman-teman langsung saja ke beli kopi Cavino pokoknya. Kalau untuk MS Glow sendiri nih, mungkin teman-teman pasti penasaran nih. Kami cari MS Glow yang mau cari Cece itu di mana nih? Punya tempatnya itu, Cek? Oh, store-nya ya. Store-nya. Jadi store-nya itu di Toko Ambon ya. Tahu Toko Ambon Oke, itu? siap. Jalan Jalan Hasanuddin. Ya. Pokoknya aku di sampingnya restoran Golden Fish. Itu tepat di situ ada MS Glow-nya, tulisannya gede. Gampang kok dicari, ada siap, MS Glow Momere terus. Oke, siap. Pokoknya nanti kita tulis kontaknya di bawah lah. Ada IG-nya juga, ada Facebook-nya juga. Jadi kalau di Facebook itu MS Glow Momere nanti ada muncul, Instagram-nya juga ada. Oke, kalau nomornya dicantumkan juga di Facebook sama IG-nya? Nomornya dicantumkan semua, jadi bisa langsung tinggal klik langsung WhatsApp. Oke, siap. Nah, selain MS Glow kan ada jualan lain juga. Mungkin Cece bisa langsung dipromosiin di sini, nggak apa-apa, Cece. Aman nih. Ada juga sih perhiasan apa Oke, gitu. siap. Cuman itu perhiasan udah standar internasional, lapis emas gitu. Tapi aku lebih fokusnya sih ke MS Glow gitu sama minuman. Oke. Jadi yang siap. penting mampir ke store nanti lihat langsung barangnya gitu. Oke, Ya siap. Jadi MS Glow itu perawatan kecantikan yang sudah aman ya, BPOM. Jadi kalian harus pinter, aku kasih lihat ya. Oke, siap. Jadi teman-teman harus pintar ya. MS Glow tuh udah terkenal banget deh di YouTube juga udah banyak. Jadi kalian harus pintar memilih resellernya yang tepat. Nah kalau aku itu member ya, Momere itu aku member. Jadi kalau reseller mungkin ada banyak tapi dia nggak punya stok. Tapi kalau aku stoknya lengkap, jadi kalian bisa nggak harus selalu beli segini kan 300.000. Oke, ya. sini hanya 300.000 saja. 300.000, terus itu karena jelas sudah ya. dapat Jadi banyak jangan sekali. mau dibohongin. Oke. Jadi kalau ada tok halalnya, sekali ya. terus juga ada expirednya itu jelas ya kalau MS Glow. Oke. Oh, harganya sama. Kalian beli di Surabaya di mana harganya sama-sama beli ya. Oke, jadi Terus, gitu. kalian bisa dapat ini harganya ya 300.000 saja. Oke. Bisa ngecer. Jadi yang habis apa nggak perlu beli 300.000. Jadi bisa beli sabunnya aja, beli ini bisa. Oke, siap. Pokoknya nanti langsung datang ke store-nya saja. Langsung dateng, kasihan kulitnya kan kalau kena yang abal-abal. Oke. Abal-abal. Siap. Ini pesan untuk para suami nih sebenarnya. Nggak perlu takut, soalnya suami juga ada perawatan. Oke, siap. Betul. Ya, Kalau kan? untuk teman-teman muda di Momere ini saya himbau kalian harus ganteng nih. Karena kalau perempuan sih cantik, kalau laki-laki tidak ganteng Tuh, tidak enak. lengkap kan, ini hand body-nya nih. Oke. Kamu boleh langsung coba deh ini. Oke, siap. Itu Ini baru. aromanya Oke, bakarat, siap. parfum bakarat yang sangat terkenal banget hand body. Oke, kesian ya saudara saya di belakang nggak cobain ya. Tapi Jadi dia satu paket tuh, ada sabun, ada serumnya, ada krimnya juga. Langsung dicoba deh, itu wangi banget, wangi parfum bakarat. siap. Model, Oke ya, kita cobain ya. tuh modelnya aja gini, langsung berubah nggak ini nanti? Modelnya yang ganteng. Tuh kalau yang ceweknya kita punya brand ambassador ya, Sultan nih. Oke. Ya kan nggak mungkin. Harus sih, serius. Ya kan nggak mungkin yang abal-abal, jadi Oke, siap. beralihlah ke MS Glow. Oke, siap. Dan ini adalah salah satu produknya Indonesia karena yang ownernya itu orang Indonesia asli. Asli. Juga ya kita ini mensupport ya, pokoknya yang terbaik lah untuk teman-teman kita di NTT ya. Betul. Saya yakin banyak perjalanan panjang Cici membuka banyak sekali usaha bersama Koko nih, dari wine shop yang banyak akhirnya ada juga yang tutup minta maaf, terus dari usaha minimarket Jujumart akhirnya dalam perjalanan Cici memutuskan sudahlah kayaknya perjalanan minimarketnya cukup sampai di sini, mungkin bisa akhirnya buka usaha lain. Artinya naik turunnya Cici itu ya dibilang signifikan
ya lumayan karena artinya bahwa dari 6 minimarket akhirnya tutup sekalian. Terus bangkit lagi dengan usaha yang lain. Itu kan sebenarnya banyak orang yang mau bikin usaha akhirnya takut gagal. Banyak teman-teman yang mau coba akhirnya takutnya gagal, akhirnya nggak mau buka. Tapi ada yang coba terus gagal, akhirnya milih untuk mundur saja. Nah, Cece ini kan fight nih sebenarnya, fighter nih. Jadi mungkin bisa diberi motivasi untuk teman-teman yang mungkin baru, anak-anak muda Bumir yang mungkin baru mau mulai usaha. Jadi gimana ya, kalau drop tuh kita juga sempat drop ya. Istilahnya kan modal usaha kita nggak kecil. Iya kalau kita buka kayak kios kecil, nggak apa. Ini kita benar-benar fasilitasnya itu memang sudah kita ngikutin gitu. Seperti minimarket di luar kan, bentuk bangunan dan segala macem. Itu aku memang drop ya dari 6, bayangin 6 titik ya. 1 titik aja bisa dibayangin investasinya berapa gitu. Waktu tutup semuanya itu aku sempat drop gitu. Cuman aku masih sayang gitu. Ini tempat di mana ya gitu. Jadi dengan adanya aku yang modalnya lagi yang sisa-sisa dari itu aku nekatin deh usahain apa lagi gitu. Jadi gini, jadi anak muda tuh poinnya satu deh. Kalau misalnya kamu itu bekerja itu, kalau kamu jatuh, kamu jangan langsung pesimis. Aduh aku nggak bisa kerja apa-apa gitu. Yang penting gini, kamu tuh jujur gitu. Kamu tuh jujur terus kamu tuh kayak pasrah gini. Bukannya pasrah nggak mau ngapa-ngapain gitu, bukan. Pasrah aja, yakin tuh kita kan punya Tuhan gitu. Mungkin ini bukan jodoh atau hokinya aku ya. Kita sambil berdoa, mikir, tapi kita juga usaha gitu. Tiba-tiba aja tuh kayak gini kan waktu itu MS dulu coba gitu. Ternyata sambutannya tuh baik gitu. Akhirnya aku sampai bisa bertahan 1 tahun loh aku MS dulu. Udah 1 tahun gitu. Pokoknya jatuh ya kita bangun lagi, jatuh kita bangun lagi. Tapi memang sampai sekarang itu namanya usaha mau besar itu kita butuh tim gitu. Waktu itu kan aku 6 gitu kan, aku butuh tim. Tapi tim aku tuh nggak kuat. Iya kan. Sedangkan kayak minimarket yang besar aja 1 tempat tuh timnya banyak. Iya kan. Nah di saat timku itu nggak jujur. Jadi itu yang disayangkan untuk anak-anak muda. Kalian nggak punya uang, kalian nggak punya usaha, kalian bingung mau ngapain. Misalnya lulus sekolah bingung mau ngapain. Tapi yang penting kamu tuh jujur. Ya, Jujur, jangan mencuri. Jalan tuh pasti kebuka. Itu aja poinnya. Karena aku yang nggak pernah ya gaji karyawan pun aku nggak pernah istilahnya telat. Aku kalaupun telat aku langsung bilang besok ya. Gitu. Karena gimana ya? Biar aku nggak ada uang atau apa misalnya gitu ya. Perusahaan aku jatuh pun kemarin itu aku nggak ada nahan gaji karyawan. Gitu. Yang memang maksudnya haknya mereka aku selesaikan. Terus janjiku juga aku selesaikan sampai satu admin aku tuh yang memang dia setia banget ya membangun 6 titik itu. Sampai kemarin aku tuh janji sampai kamu melahirkan aku bakalan backup kamu. Jadi sampai dia melahirkan, dia memang nggak bisa kerja lagi kan karena dia melahirkan selesai, aku udah selesaiin semua. Dia melahirkan tuh sampai sesar loh dia melahirkan. Jadi aku bilang aku udah selesai ya janjiku maksudku sama kamu ya, maksudnya silahkan kamu memulai kehidupan yang lain gitu. Aku masih nggak tahu mau kerja apa. Nanti kalau memang kamu mau kerja lagi, kamu datang ke Cece aja. Kalau aku bisa kasih kamu kerjaan, aku kasih. Siap, betul. Jadi jujur. Inti dari semua itu adalah jujur. Kebanyakan kita hilangnya kepercayaan orang tuh karena kita tidak jujur. Betul. Jujur, harus jujur itu. Jadi kalau mau kerja di mana saja, poin pertama itu jujur. Jujur. Kalau untuk tidak bisa katanya tidak bisa berbuat sesuatu tidak apa-apa. Itu nanti bisa dalam perjalanan bisa dilatih. Tetapi kalau jujur, kalau kalian tidak jujur itu selesai. Kalau kalian tidak jujur selesai. Sekarang mungkin selamat, tapi nanti kita nggak tahu. Kita kan punya Tuhan. Nah gitu kan. Ya takut gitu makan, maksudnya makan bukan punya kita lah gitu. Betul. Ya kan. Siap, itu aja sih memang yang sulit sekarang. Oke, siap. Nah, Cece, terima kasih banyak sudah mau mampir di Dinonong Podcast. Dan untuk teman-teman nanti untuk kontaknya kami taruh di bawah. Jadi teman-teman tinggal langsung saja ke Wine Stop, langsung saja hubungi Cece untuk mau jadi resellernya MS Glow. Dan kalian beli minuman di Wine Shop, kalian sudah bantu pemerintah Kabupaten Sika dan NTT dalam perpajakan. Oke. Cece, terima kasih banyak. Terima dan kasih juga. Sukses terus. Kami mendoakan pokoknya
Sukses terus Cece. Amin. Amin. Oke,